Ini Kita dengan Mbak Anissa. Kalau mbaknya? itu Mbak Winda. Nah, jadi biar lebih akrab lagi kita kenalan dulu ya Mbak. Nah, Boleh. jadi uh, nama saya tuh Mbak Winda. Biasanya dipanggil Kak Winda, Ibu Winda. Jadi gimana Mbak mau panggil apa? Mau panggil kakak aja. Oh Iya. iya, lebih nyaman ya Mbak. Kalau Mbaknya? Soalnya udah kebiasaan kan, apanya dipanggil Anissa aja, nggak apa-apa. Oh, panggil Mbak Nisa ya. Jadi Mbak Nisanya ini orangnya ya? Saya orang Palembang. Oh. Iya. Palembangnya di mana Mbak? Di Kayu Aran. Oh, di Kayu Aran. Iya. Nah, di sini tadi naik apa ya Mbak? Naik motor sendiri tadi kan lumayan dekat. Soalnya ngekos. Oh, jadi sini Mbaknya ngekos ya? Iya betul. Jadi kuliahnya di mana ya Mbak? Di kampus UIN dekat sini. Oh, UINPAS ya Mbak? Ya betul. Oh, jurusan apa? Jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Udah semester berapa Mbak? Semester 6. Oh, semester 6. Iya. Jadi gimana kuliahnya? Ya gitulah. Soalnya kan sekarang kan udah mengajukan judul proposal gitu. Oh, jadi bentar lagi dong. Tahun depan insya Allah. Jadi Mbak tahu kan di sini mau konseling. Iya. Nah, jadi Mbak tahu di sini terpaksa atau apa? Ini kemarin tuh kan mau curhat nih sama teman. Teman tuh lagi ini juga, lagi pusing juga kan, ada masalahnya kan. Terus katanya curhat aja sama Kak Winda. Di sana nanti dikasih solusi sama dia. Jadi kesinilah makanya. Oh, jadi tahu dari teman ya? Iya konseling. betul. Jadi kesini mau cerita apa Mbak? Cerita ini mau cerita tentang keluarga gitu. Oh, kenapa? Mau Ya cerita apa? kalau keluarga itu kan broken home, tapi bedanya aku broken home-nya itu keluarga aku masih lengkap gitu, orang tua aku. Iya. Jadi Mbaknya merasa broken home tapi keluarganya masih lengkap gitu? Iya, karena ya gimana ya, kalau di rumah itu sering ribut orang tua aku itu. Tiap hari gitu aku dengarnya gitu, nggak pernah akur gitu selamanya itu. Dari dulu sampai sekarang itu masih gitu ribut terus. Jadi aku tuh ngerasa nggak nyaman gitu di rumah. Jadi makanya aku dari waktu SMP sampai SMA itu sampai kuliah bahkan itu aku merantau terus. Jadi nggak pernah aku di rumah, paling sebentar gitu nyamannya. Oh, jadi Mbaknya merasa tidak nyaman kalau di rumah ya? Iya betul. Kalau boleh tahu, ya Mbak, Ya. ributnya orang tuanya kenapa? Ya mereka itu hal yang sepele pun diributkan gitu. Bahkan kalau ngomong atau nanya-nanya gitu, pastilah suaranya tuh kayak tinggi terus gitu, kayak mau marah terus gitu. Jadi itu diimbaskan juga ke anaknya, jadi anaknya juga ngerasakan kayak dimarahin juga gitu. Iya. Oh, jadi Mbaknya dimarahin juga ya Mbak? Ke orang tuanya marahin Mbak juga? Iya betul. Kalau mereka jadi nggak pernah aku itu dengar mereka itu akur gitu, selalu ribut terus di rumah itu tiap pagi kadang gitu. Setiap pagi ya Mbak? Iya setiap pagi, kadang sore siang tergantung sih. Iya. Jadi Mbaknya di rumah itu anak bungsu atau anak berapa? Aku 3 bersaudara. Aku anak kedua. Jadi punya kakak aku juga merantau, dia juga nggak betah kalau di rumah gitu. Udah punya keluarga sih. Kalau adik aku itu masih kecil, masih SD dianya. Jadi aku kayak ngerasa sangat di kayak pilih kasih ada juga sih, soalnya adik aku itu dimanja-manjain sama orang tua aku gitu. Pilih kasih dalam bentuk apa ya Mbak? Pilih kasihnya itu kalau misalnya nggak pernah dimarahin, kalau misalnya adik aku itu mau beli ini beli itu pasti dikasih gitu. Kalau aku beda dengan aku, nggak pernah dikasih. Kalau aku mau itu ya akunya beli sendiri, nggak pakai duit orang tua gitu. Oh, jadi Mbaknya anak yang mandiri ya?
ya berusaha mandiri gitu. Padahal sih enggak juga, ya terpaksa lah gitu daripada ini kan. Itu apa, jadi mbaknya merasa sedih? Ya, ya sih kayak terpendam terus dari dulu sampai sekarang gitu. Mau sih cerita sama teman, takutnya nambah masalah gitu kan, pandangan orang itu kan beda-beda gitu. Iya kak. Jadi sekarang gimana dengan orang tuanya mbak? Apakah masih ribut? Kalau gimana ya, kalau aku sendiri sih, kalau orang tua sama aku tuh ya kayak biasa aja gitu, nggak nggak kayak yang lain gitu. Tapi kalau orang tua aku tuh masih sampai sekarang masih ribut terus gitu, nggak pernah akur. Dulu pernah curhat si mama aku itu ke aku, ini mau ini cerai katanya. Terus kata aku ya udah cerai aja nggak apa-apa. Enggak lah kata. Oh, jadi kalau orang tuanya cekcok dan lagi ribut tuh mbaknya tetap di rumah ya? Kadang sih mendengarkan, kadang sih keluar gitu. Kalau enggak, kadang tuh kalau udah parah banget ributnya itu, nah baru aku tuh kayak nyuruh ayahku tuh keluar gitu, atau ibu aku gitu, biar nggak tambah parah kan. Ya soalnya kalau ribut di rumah tuh ayahku tuh barang yang di dekatnya itu dipecahin semua, kayak gelas apa-apa gitu, piring gitu. Jadi di situ. Mbaknya ada merasa takut nggak orang tuanya? Kalau sekarang sih nggak lagi, mungkin karena kebiasa ya. Iya. Kalau waktu masih kecil dulu takut banget itu pas orang Iya. tuaku lagi ribut itu. Nah ayahku itu kayak ninju lah, kayak tinju ini, jadi berdarah gigi mama aku itu gitu ya, dipukulin pakai sapu ayahku tuh oleh mama aku ya, saling balas lah gitu mereka berdua gitu. Dulu sih sempat ini loh kak, sempat kabur mama sama ngajak kami juga itu pas lagi ribut itu, ayo kita pergi katanya. Ya udah kami pergi kan ke ini, ke Linggau gitu kan. Kami tuh waktu itu kan jalannya belum mulus kalau di desa aku itu, jadi kami tuh lewat jalan hutan-hutan dulu gitu. Nah kalau udah sampai jalan raya baru numpang kayak mobil angkong gitu. Oh, jadi Mobil kabur carry. kabur dari rumah ya mbak? Iya kabur, jauh, lumayan jauh sih. Iya. Berapa jam ya? 1 jam lah kurang lebih. Nah ke tempat ini, ke tempat keluarga gitu. Oh, ke tempat nenek Jadi keluarga. kami pas sampai Linggau itu, kami kan pakai pakaian biasa tuh karena Iya. mau cepet-cepat. Jadi kami di Linggau itu dibeliin sama mama aku sih pakaian biar ini kan nggak terlalu kucil banget gitu. Itu kami ke tempat keluarga kami yang di Linggau itu. Pas malamnya itu dijemput deh sama ayahku itu. Aku herannya kok nggak sampai pisah gitu, padahal kan daripada tiap hari kayak memendamkan gitu kan masalah apa kayak gimana, lebih baik cerai aja lah daripada seumur hidup nggak betah di rumah atau ribut terus gitu kan. Aku sih pernah ngasih solusi tapi nggak mau mama aku. Oh, jadi mbaknya udah gimana gitu sama ayahnya ya? Iya. Jadi sekarang gimana? Apa kalau ayahnya, mbaknya dengan ayahnya? Aku entah nggak tahu juga lah kan. Kalau di rumah itu ayah aku itu cerewet banget lah. Dikit kalau misalnya rumah kotor dikit apa gimana itu aku minta disapuin gitu, padahal kan kita kan mau istirahat juga gitu. Kalau ibu aku sih ke kebun kadang itu. Kalau ayahku itu kayak jualan-jualan di keliling dusun itu, kalau bahasa dusun kami itu ngapas. Oh, Ya. sekarang mbaknya kuliah kan? Iya kuliah. Iya. Jadi mbaknya tuh kan ngekos. Jadi kalau libur mbak tuh pulang nggak ke rumah? Biasanya sih setahun itu sekali pulangnya pas Oh. lebaran ini. Setahun sekali. Iya. Gitulah. Paling betahnya di rumah itu
seminggu lah, udah seminggu nggak tahan lagi di rumah, makanya merantau terus gitu. Dan syukurnya itu aku tuh alhamdulillahnya dapat beasiswa Kak, jadi kan iya. nggak terlalu beban orang tua gitu. Udah nggak minta lagi ya Mbak. Minta sih minta, tapi nggak terlalu banyak juga sih, karena kan udah dapat uang dari beasiswa itu. Kalau mau beli apa-apa itu beli sendiri gitu. Kadang sih orang tua itu sering curhat ya masalah ekonomi lah, kayak ngeluh terus, jadi Iya. kita tuh ngebatinnya kok gini sih, tapi kita tuh awalnya semangat jadi tambahnya ngedon gitu. Kayak kalau aku pribadi itu support dari orang tua itu sangat minus Kak. Soalnya ya gitulah orang tua, mungkin karena faktor ekonomi kali ya, kayaknya. Jadi gimana kuliah Mbaknya? Kuliah sih lancar, cuman kalau tiap tambah semester ini ya tambah banyak juga keperluan uangnya gitu. Jadi kadang itu aku bekerja gitu. Mbaknya kerja ya? Iya kerja pas hari apa ya, kalau hari Minggu itu nggak kerja. Kalau udah pulang kan pulangnya sore tuh dari kuliah, jadi langsung berangkat kerja, siap-siap kan berangkat kerja, jadi pulang itu sampai jam 10. Kerja aku ini kerja Terganggu nggak gitu. kerja sama kuliahnya Mbak? Sebenarnya sih terganggu, cuman ya kayak gimana lagi sih, aku usahakan nggak terganggu lah gitu. Jam 10 malam lah pulang paling, pas malam-malam gitu, jadi capek banget gitu, mana support dari orang tua nggak ada gitu kan. Mbaknya jarang berkomunikasi dengan orang tua. Nah itu aku jarang banget ini nih cerita atau curhat, aku nggak mau curhat sama orang tua itu. Kalau kita curhat sama mereka malahan kayak tambah masalah bagi aku, tambah gimana ya tambah pusing lah gitu, nggak ada jalan keluarnya gitu. Ya lebih baik kita sendiri jalan keluar atau curhat ke orang lain aja. Jadi jarang ya berkomunikasi. Iya betul, kayak aku kan sering lihat teman-teman aku tuh main sama orang tuanya atau bercanda apa gitu kan, bergurau. Kalau aku sih enggak, kalau ngomong itu yang penting-penting aja, kalau nggak penting enggak gitu, nggak aku ngomong sama sekali sama orang tua aku. Ya berarti Jadi Mbaknya kadang stres memikirkan kuliah sama masalah orang tua. Iya betul ya. Kalau di desa itu kan ini kebanyakan karet kan, jadi motong orang tua aku itu kadang. Kalau ayah aku kadang-kadang napas gitu, tergantung juga. Jadi ekonomi itu gimana ya, penting banget buat aku sekarang gitu, mana banyak keperluan untuk kuliah kan, mana lagi bentar lagi KKN gitu. Iya. Pengen banget sih kayak orang-orang tuh curhat sama orang tuanya, dekat gitu kan, kayak ada candanya, main-main. Kalau aku ya nggak, aku ngerasa aku tuh nggak dapat kasih sayang dari orang tua gitu, nggak dapat perhatian juga gitu. Kalau misalnya duit aku habis banget, ya aku usahakan nggak ngomong sama mereka, aku lebih baik minjam apa gimana. Jadi memendam sendiri. Memendam sendiri akunya dari dulu. Kalau SMP dulu sih aku juga ngekos, jadi udah kayak orang tua aku itu kayak ngepaksanya anak-anaknya tuh biar mandiri banget gitu. Padahal kan kalau kan SMP itu kan masih kecil kan, ya jangan berlebihan kalau bisa gitu. Jadi untuk pelajaran buat aku nantinya. Jadi berarti orang tuanya mendidik Mbak dengan tegas ya? Lebih tepatnya kejam, kayak pola asuh otoriter. Kejam gimana maksudnya Mbak? Kalau dulu kan masih kecil kan sering di rumah tuh, belum pernah merantau kan. Jadi kalau misalnya kita itu salah atau gimana gitu, kita tuh dipukulin pakai sapu atau dipukulin
dilempar pakai batu gitu. Sama siapa itu? Siapa yang mukulin? Ya kadang sih ayahku, kadang ibu aku gitu. Jadi ya kayak gitulah. Itu gara-gara apa? Nah, aku itu sebenarnya pengen banget ini keluar kan, keluar main-main sama Iya. teman kan. Tapi orang tua aku tuh nggak nyuruh, mereka tuh maunya aku tuh di rumah terus atau beres-beres atau belajar gitu. Aku sih nggak mau, jadi akunya kabur dari pintu belakang itu. Terus pas pulangnya dicariin kan, udah tuh dipukulin ya, sering banget dipukul itu tiap hari deh, soalnya aku juga bandel kan. Iya, keras deh didikannya. Mungkin orang tuanya ingin mendidik Mbak biar Iya, mandiri. iya kayaknya Iya. iya deh. Soalnya kan pergaulan sekarang kan tambah ini bebas. Iya. Jadi tapi ya merasa tertekan juga sih kalau keluar itu nggak dibolehin sama sekali. Mbak merasa tertekannya gimana? Apa? Tertekan itu ya banyak banget. Misalnya tertekan itu padahal pengen banget kan keluar, nggak disuruhin, jadi tertekan kitanya gitu. Kalau kita ngomong aku mau ini pasti nggak dibolehin gitu, tahu ini pendapat dia gitu, nggak mau dengar pendapat dari kita. Jadi gimana perasaan Mbak sekarang? Ya perasaan aku sih ini stres gitu. Dalam beberapa hari ini aku udah juga nggak masuk kuliah beberapa hari ini, ya pengen nangis terus gitu di kosan, murung kayak murung gitu. Sempat hampir juga sih, hampir bunuh diri akunya kak. Hampir mau bunuh diri. Iya malam tadi. Tapi untung ini ada teman kan yang mau Iya. main ke kos gitu. Itu gara-gara masalah keluarga Mbak. Banyak sih sekarang, banyak banget ini pikiran, mikirin ini keluarga, nggak pernah akur kan, mikirin soal teman, ada juga masalah tentang kuliah kerja, jadi bercampur aduk gitu masalah itu, jadi nggak mau nyelesain yang mana dulu gitu. Mbak, masalah kuliahnya apa Mbak? Kalau masalah kuliah sih ya yang ekonomi, kalau tugas sih aman-aman aja sih, kalau kan masih banyak tempat tanya. Kalau masalah ekonomi itu yang jadi masalah kalau kuliah. Kuliah sama kerja. Tapi kalau masalah dengan kawan itu ya aku kan dapat didikan dari orang tua, pola asuh otoriter kan kak. Nah jadi aku tuh kalau bergaul sama orang lain gitu kayak pede, minder apa karena kita udah dididik keras sama orang tua gitu, kayak nggak percaya diri lah gitu. Susah kalau kita itu bersosialisasi sama teman-teman gitu, susah akrab juga, lebih ke pengen sendirian terus kalau bisa. Kalau masalah teman sih kadang kalau ribut sih juga nggak, lebih ke berbeda pendapat aja sering gitu, kayak berdebat terus gitu. Berdebat gimana nih Mbak? Berdebat itu ya masalah pendapat sepele sebenarnya sih, cuman kayak di sana itu nggak saling menghargai gitu, pendapat itu egonya sama-sama besar gitu, nggak ada yang mau ngalah, itu yang tiap hari terjadi gitu, sering ini berdebat nggak jelas. Jadi sama temannya kurang akrab ya Mbak? Iya, kalau teman aku kan ada dua tuh. Iya. Temen yang satu dari kuliah, temen satu dari kerja. Yang aku lagi permasalahan ya yang dari tempat kerja aku itu kak. Iya, mana bos aku itu ya galak banget sih. Galak dalam bentuk apa Mbak? Kenapa? Kan kalau kita salah dikit aja, kan aku kan kerjanya kan di rumah makan. Nah ada juga yang jaga jaga apa itu namanya,
jaga apa ya namanya itu ya, Jaga. itu agen beriling. Oh, Nah itu, iya. dan juga jualan online lah kayak voucher apa-apa gitu. Ya banyak sih. Bisa lah bagikan waktu. Oh, jadi mbaknya bisa Mm-mm. membagikan waktu, yang mana Iya. kuliah, yang mana kerja. Aku Jadi nggak terganggu ya mbak. ya enggak juga sih, kan sore sampai ini malam jam 10 malam gantian sih. Malam ini kan Iya. jaga agen beriling kan. Iya. Nah malam besoknya itu ini di rumah makan. Nah yang bermasalah ini di rumah makan itu bosnya itu, kan aku dulu pernah ini apa dipecat tuh gara-gara nggak teliti ngitung uang gitu. Dan juga ada yang orang beli satu kan, Iya. aku kasih dua karena nggak fokus. Jadi Iya. pas ngelihat di CCTV, lah kok kamu nggak teliti banget, kayak sering dimarahin lah gitu tiap Itu harinya. membuat mbak tertekan ya. Ya tertekan juga sih, ya gimana lagi gitu kan. Kalau di kerja di rumah makan itu kita dapat lauk gitu, masak juga dapat nasi. Jadi ya bisa lah manajemen ekonomi kita gitu, pengeluaran kita. Oh, jadi sekarang masih kerja di sana mbak? Masih, tapi aku kayak rasanya pengen cepet-cepet wisuda gitu. Iya. Soalnya ya nggak tahan lagi, stres banget akunya gitu. Kalau cerita sama orang tua juga nggak ada jalan keluar, karena orang tua mikirnya kamu kan dapat beasiswa ya, pakailah duit beasiswa itu gitu, ngapain minta lagi kayak gitu. Dari orang tuanya mengatakan gitu ya. Tapi kalau aku lagi kayak terdesaknya, nggak ada lagi uang sama sekali, ya aku minta. Kadang sih dikasih tapi Iya. nggak seberapa, cukup untuk buat tugas gitu. Jadi mbaknya sekarang lagi kuliah kan, lagi Iya. menyusun skripsi mbak. Ya kena sibuk ya mungkin, jadi aku belum juga mengajukan judul proposal, jadi pusing banget gitu. Mikir ini mikir itu mikir ini. Kadang kalau tidur itu susah juga tidur. Kalau sakit gitu nggak ada juga sih yang kayak terlalu peduli gitu. Jadi lebih ke harus kuat-kuat lah gitu. Mbaknya memikirkan masalah kuliah sampai-sampai tidak tidur. Iya, mikirin tugas juga. Kalau masalah keluarga sih kan kita nggak tahu mereka tuh lagi ribut atau gimana gitu, jadi nggak terlalu mikir kesananya. Terserah lah ya, karena udah biasa gitu. Tapi kayak sedih juga sih kalau ngelihat mama aku itu nangis di hadapan aku itu karena ayahku tuh kasar. Sekarang masih seperti itu. Terakhirnya itu pas aku lihat mereka ribut kayak mukul-mukul apa itu pas liburan kemarin deh ya, bulan 1 itu kami libur. Oh, jadi mbak mana memikirkan orang tuanya, mana memikirkan keluarganya. Iya, itu yang membuat mbak iya betul. Kan orang ayahku kan udah berapa tahun ya, udah 50-an lah. Jadi kalau kerja itu nggak sampai siang banget gitu. Paling kalau berangkatnya kan sekitar jam 6 pagi tuh, jadi sekitar jam 10 itu udah pulang. Nggak tahu kenapa kayak nggak semangat banget itu cari uangnya gitu. Kalau orang kan sampai sore gitu, kalau itu hanya sekedarnya aja gitu. Terus tuh kalau ibu aku itu banyak dapat cabang penghasilannya, dari kopi kan ada kan, dari karet. Nah jadi mama aku itu juga jaga warung gitu, jadi lebih banyak penghasilan itu dari ibu aku. Kalau masalah makan apa-apa itu ngambil di warung aja, itu kan ada juga di warung gitu. Jadi mama aku tuh mikir kayak gimana ya, mikirnya itu kayak nggak bisa banget sih ngasih uang gitu. Nah
mikirin ayahku itu. Gimana ya sih jelasinnya itu, ya nggak seberapa gitu dikasih uang sama ayahku itu. Karena kan dia kan cuma satu cabang penghasilannya itu. Oh, jadi Mm-mm. jadi mbaknya dekat ya sama ibunya, kadang mamanya Oh sering. iya kak, kalau sekarang sih lumayan dekat sih, mungkin karena kita kan udah gede juga, dan juga ibu aku udah ngerasain juga kayak gimana kalau dikerasin sama ayah gitu. Oke, Mbak. Jadi saya memahami perasaan Mbak yang tadi Mbak ceritakan tentang keluarganya, tentang apa kuliahnya yang Mbak merasa tertekan, stres. Jadi Mbaknya gimana? Sekarang Mbaknya merasakan perasaan Mbak sudah menceritakan ke saya tadi, gimana perasaan Mbak? Ya sudah sedikit lega sih kak, soalnya kan aku baru sekarang curhatnya gitu. Selama ini dipendam-pendam terus karena itu aku ngerasa kayak privasi, rahasia gitu, jadi aku harus pendam-pendam sendiri gitu. Susah banget kalau percaya sama teman atau siapa gitu. Mbaknya kurang percaya ya sama teman. Iya iya kak, benar banget. Takutnya kan nanti diomongin sama orang lain, nanti takutnya. Iya. Makanya itu kak, aku mau minta solusi dari kakak, aku harus gimana gitu. Apakah harus begini terus atau harus dijalani aja dulu atau gimana? Apakah aku tuh harus berhenti dulu kerja, fokus dengan kuliah dulu gitu. Oke, baiklah Mbak. Dengan cerita Mbak tadi, bisa saya Mbaknya mungkin dibalik apa masalah keluarganya, Mbaknya bisa ngambil sisi baiknya, yang apa orang tuanya mendidik Mbak dengan tegas itu mungkin ada baiknya juga. Dan juga kalau Mbaknya kan kerja, kalau Mbaknya merasa terbebani oleh kerja, Mbaknya bisa berhenti dulu kerjanya, mengurus kan Mbaknya kuliahnya udah akhir kan. Iya. Mengerjakan skripsi, tugas-tugasnya. Iya, jadi aku harus berhenti dulu ya kak kerjanya, fokus dengan kuliah dulu. Kalau saran saya ya Mbak, iya. Kalau Mbaknya bisa mengambil waktu di mana kerja atau kuliah, Mbaknya boleh-boleh aja. Boleh. Iya. Ya kayak ini ya kak ya, kayak jualan online gitu kan nggak terlalu menguras waktu tuh. Itu boleh. Tapi nggak seberapa sih itu, kalau dari jualan online itu nggak mencukupi gitu kak. Tapi kan kak, dari penjualan online itu kayak voucher apa itu kurang ini penghasilannya kak, jadi gimana? Jadi Mbak kata tadi kan berceritakan Mbaknya mendapat beasiswa ya. Iya. Jadi beasiswanya itu bisa dikembangkan, dan juga dari sisa-sisa yang Mbak gunakan, kalau masih ada kan bisa ditabung untuk ya buka usaha apa atau apalah gitu Mbak. Dan juga Mbaknya masalah keluarga tadi tuh Mbaknya bisa berkomunikasi lagi dengan orang tuanya, bermusyawarah lagi, bisa itu kayak ini ya, bertukar pendapat misalnya. iya. Gimana ini bu, apa aku harus gimana gitu, maunya ibu gimana gitu ya kak. Iya, Mbaknya pokoknya Mbaknya harus semangat lagi lah. Iya kak. Harus jangan patah menyerah lah. Dan juga masalah kerjanya tadi ya Mbak. Kalau saran saya, kalau Mbaknya terganggu kuliah sama kerjanya, Mbaknya berhenti. Kalau tapi terserah Mbak kan, kalau nggak terganggu ya lanjut. Ya kak, jadi berhenti aja kali ya kak. Oh iya.
Soalnya ya pasti banget ya kak, Iya. udah mau dengerin curhatan aku Iya. itu banyak kali lebar ya dari tadi kan. Iya. Jadi waktunya mungkin udah habis ya Mbak. Kalau Mbak belum puas dalam konseling kita hari ini tuh bisa dilanjutkan ke konseling berikutnya. Mbak bisa lagi konfirmasi ke saya ya Mbak. Iya. Baiklah, kita akhiri ya Mbak proses konseling kita pada hari ini. Makasih banyak ya kak. Iya, Sekali lagi makasih banyak pokoknya. Aku mau pamit pulang deh kak, soalnya kan sudah sore banget ini mau ngerjain tugas. Oh iya ya Mbak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam.